Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Clara Evelyn Sentiana Lisiegian dengan NIM 1203230078 dari kelas IF 0302. Saya akan mempresentasikan atau lebih tepatnya menjelaskan tentang program source code saya yang bertema STEP. Sebelumnya, saya akan menjalankan source code-nya. Saya akan menjelaskan program ini. Pertama, saya akan menjelaskan beberapa fungsi penting di dalam implementasi stack ini. Bisa kita lihat ada in is full stroke stack. Jadi, fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah stack tersebut udah penuh atau belum. Jadi, kalau misalnya stacknya udah penuh, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai 1. Jika tidak, maka akan mengembalikan nilai 0. Selanjutnya itu ada is in empty, is empty, stroke stack. Jadi fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah stack itu kosong atau tidak. Jadi jika stack tersebut kosong, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai 1, dan jika tidak, maka akan mengembalikan nilai 0. Dan selanjutnya ada void post stroke stack. Nah, fungsi ini digunakan untuk menambahkan data KTP baru ke dalam stack. Jika stacknya sudah penuh, maka fungsi ini akan mencetak pesan stack penuh push gagal dan tidak akan menambahkan data baru ke dalam stack tersebut. Selanjutnya kita lanjut di stroke KTP pop atau pop stroke stack. Jadi fungsi ini digunakan untuk mengambil data KTP dari elemen teratas stack. Dan seperti tadi saat programnya saya jalankan, terus user menginput, saya waktu itu saya menginput atas nama Julia Riana Silalahi, itu paling bawah. Jadi di pop stroke inilah nanti fungsinya digunakan untuk mengambil data KTP dari elemen teratas. Salah, maksudnya eh, tadi terakhir itu, oke, wait, aku lupa. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan saya Clara Evelyn Sentiana Lisiegian dari kelas IF 0302 dengan NIM 1203230078. Nah, di sini saya akan menjelaskan source code saya atau bisa disebut program saya tentang stack. Pertama, saya akan menjelaskan programnya.
Berikut hasil outputnya, data pada elemen teratas nanti itu atas nama Juliana dengan usia 44 tahun. Terus pop stack-nya, datanya yang di pop, yang pertama adalah Juliana paling atas, yang kedua, urutan kedua yaitu Ira Silagan, yang ketiga atau yang terakhir itu atas nama Clara Segian. Selanjutnya saya akan menjelaskan em, program ini, program stack. Jadi, saya akan menjelaskan yang pertama-tama, saya akan menjelaskan beberapa fungsi penting yang digunakan dalam implementasi stack ini. Yang pertama yang bisa kita lihat di program saya itu adalah is full stroke stack. Nah, jadi di fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah stack tersebut sudah penuh atau belum. Jadi kalau misalnya stack tersebut sudah penuh, maka fungsi ini akan mengembalikan nilainya ke 1. Kalau stacknya belum penuh, akan mengembalikan nilainya ke 0. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ada in is empty stroke stack. Jadi ini fungsinya itu digunakan untuk memeriksa apakah stack itu kosong atau tidak, sama seperti is full ya. Jadi kalau misalnya stack ini kosong, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai 1. Jika tidak, maka akan mengembalikan nilainya ke 0. Selanjutnya kita lanjut ke fungsi void push stroke stack. Jadi di fungsi ini digunakan untuk menambahkan KTP baru ke dalam stack. Jika stacknya sudah penuh, maka fungsi ini akan mencetak pesan stack penuh push gagal dan tidak akan menambahkan data-data baru ke dalam stacknya. Selanjutnya yaitu stroke HTTP pop stroke stack. Jadi di fungsi ini digunakan untuk mengambilkan data KTP yang dari elemen teratas stack. Jika stacknya kosong, maka fungsi ini akan menciptakan pesan stack kosong pop gagal dan akan mengembalikan data KTP kosong. Jadi tadi bisa dilihat hasil input dan outputnya, elemen teratas itu saya bikin nama Cora Sekian, terus hasil outputnya jadi nama saya itu di paling bawah urutannya, paling atas kan tadi. Terus selanjutnya kita lanjut ke fungsi pick. Ya, fungsi pick stroke stack. Jadi di fungsi ini digunakan melihat data KTP pada elemen terbatas stack tanpa menghapus dari stacknya. Jika stacknya kosong, maka fungsi ini akan mencetak pesan stack kosong, tidak ada data untuk di-pick, dan mengembalikan data KTP kosong. Oke, di sini saya akan lanjut menjelaskan struktur kode. Kita di sini, saya di sini user pertama kita mendefinisikan konstanta max size yang menentukan ukuran maksimum stack-nya. Di sini saya buat maksimum stack-nya itu adalah 100. Ya. Kemudian struktur KTP yang memiliki dua anggota, yaitu nama lengkap atau array karakter untuk menyimpan nama lengkap, dan usia, variabel integer untuk menyimpan usia. Selanjutnya, kita mendefinisikan struktur stack yang memiliki anggota data, array dari struktur KTP untuk menyimpan data KTP-nya, dan top, variabel integer untuk menyimpan indeks elemen teratas stack-nya. Oke, setelah itu, kita mendefinisikan beberapa fungsi utilitas seperti is full, is empty, push, pop, dan pick untuk mengoperasikan stack. Tadi sudah saya jelaskan di pertama. Terus selanjutnya di dalam fungsi main, kita membuat sebuah objek stack dengan menggunakan struktur stack
Kemudian kita membuat objek KTP-nya dengan menggunakan struktur KTP dengan array karakter temp untuk menyimpan inputnya sementara. Selanjutnya, kita menggunakan perulangan for untuk meminta input nama lengkap dan usia KTP sebanyak 3 kali. Input nama lengkap dan disimpan dalam objek KTP menggunakan fungsi fvgets. Terus selanjutnya, dan input usianya disimpan dalam array karakter temp menggunakan fungsi fgets, dan kemudian diubah menjadi integer menggunakan fungsi atau. Dan setelah itu, data KTP ditambahkan ke dalam stack menggunakan fungsi push. Setelah perulangan selesai, kita mencetak data pada elemen teratas, stack menggunakan fungsi pick dan mencetak nama lengkap dan usia KTP yang sudah diinput sama usernya. Kemudian kita menggunakan perulangan for lagi untuk mengambil data KTP dari stack menggunakan fungsi pop. Setiap data yang diambil dicetak ke layar. Terus yang terakhir, program akan mengembalikan nilai 0 untuk menandakan bahwa program berjalan dengan sukses. Sekian dari saya. Terima kasih.